Bapak Ibu, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi selaku guru penggerak angkatan 11, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, di sini saya akan berbagi tentang hal budaya positif. Tentu kita semua Bapak Ibu sudah pernah melakukan, namun penerapannya belum maksimal di sekolah. Jadi bukan berarti kita tidak pernah melakukan budaya positif, sudah pernah kita lakukan. Namun kadang-kadang kita belum maksimal, itu aja. Nah, pada kegiatan hari ini, tujuan kegiatan diharapkan kita semua nantinya dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, serta dapat membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Nah, di sini setelah saya nanti mendiseminasi tentang pemahaman budaya positif, Bapak Ibu harus bisa melakukan sebaik mungkin di sekolah. Nah, di sini kita tentu selaku guru itu punya keterampilan ataupun pemahaman yang berbeda-beda untuk mendiagnosis peserta didik. Tentu dari guru bidang studinya masing-masing itu punya pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang menjadi dasar kita guru untuk mendiagnosis anak didik. Ketika kita melihat, ketika kita masuk kelas, tentu kita bukan ilmu langsung yang kita suguhkan, tetapi kita mendiagnosis dulu, melihat kemampuan peserta didik kita. Nah, kemampuan itu tentu di kelas itu berbeda-beda, tetapi kita yakin bahwa semua peserta didik itu punya potensinya. Jadi jangan istilahnya kita mengedepankan suatu nilai yang menonjol untuk satu orang peserta didik, itu tidak diharuskan untuk sekarang, karena kita akan untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sistemnya lebih berdiferensial ya, berdiferensi gitu. Jadi pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kita akan sedikit menanyakan apa itu budaya positif. Tentu Bapak Ibu sudah tahu semuanya, bukan berarti saya menggurui, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif. Mungkin secara universal, secara umum, kita memahami budaya positif itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu tentu sudah pernah kita lakukan oleh guru-guru semua. Nah, makanya kita implementasi kembali mungkin praktik-praktik baik ini yang sudah pernah kita lakukan, kadang-kadang kita tak mengulanginya lagi. Seperti misalnya salam di sekolah. Walaupun kita kan dulu-dulunya itu kita nggak pernah melakukan salam. Setelah Pak Saiful Ardi masuk kemari jadi kepala sekolah, waktu itu baru ada implementasi yang sedemikian. Padahal salam itu sudah tahun 90-an itu sudah ada sebenarnya. Cuma dari kita, kesadaran kita akan guru itu mungkin tidak hanya kita, semua. Jadi belajar dulu dari diri sendiri. Kalau kita mau disiplin, misalnya kita mau disiplin nih siswa, sedangkan kita
tidak disiplin. Bagaimana untuk menjadikan siswa itu disiplin? Nah, di sini budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, kita meyakini bahwa kebiasaan yang kita lakukan seperti yang sudah kita terapkan di sekolah, misalnya Yasin, kemudian kelas kearifan lokal, kemudian kelas kearifan lokal ini salah satu bagian untuk menghubungkan ataupun menyalurkan bakat peserta didik seperti kelas kesenian, kelas olahraga, kelas merdeka teknologi. Ya, berarti kita udah pernah melakukan, udah terlaksana. Tinggal kita untuk memaksimalkan lagi lebih baik itu yang seperti apa. Kemudian dengan adanya seperti itu, kita selaku guru mungkin banyak tantangan yang harus kita persiapkan, terutama untuk melatih peserta didik itu menjadi siswa yang kritis. Nah, siswa yang kritis tentu tidak hanya ilmu yang kita suguhkan, langsung anak-anak itu mengeluarkan ide-idenya ataupun menjadi dia kritis. Dia nggak akan kritis selama kita mengajarnya itu sesuai dengan teori yang biasa-biasa saja. Tapi apa? Kita kasih kesempatan kepada mereka untuk menjawab daripada apa yang kita tanyakan. Misalnya kita membuat suatu soal yang menjadi pemantik bagi dia untuk dia jawab. Jangan kita jawab dulu walaupun kita tahu. Nah, di dalam budaya positif ada 7 materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu 1, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi hukuman penghargaan, kemudian kebutuhan dasar, 5, posisi kontrol restitusi, 6, keyakinan kelas, 7, segitiga restitusi. Nah, di sini kita pahami dulu perubahan paradigma. Mungkin paradigma semasa kita jadi siswa tahun 90-an atau 80-an itu tentu berbeda dengan sekarang. Nah, prinsipnya apa di sini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara? Seorang petani tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Nah, jadi artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh petani ini sama dengan kita guru. Apa yang bisa dilakukan adalah dengan menumbuhkan padi, dengan memperbaiki tanahnya, memberi pupuk, memelihara tanaman, menghilangkan hamanya, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Begitu pula dengan pendidikan anak-anak. Nah, jadi kita tidak bisa merubah mereka. Kita hanya bisa merawat, kemudian memberikan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mungkin kira mereka butuhkan? Model seperti apa? Kadang-kadang kita lupa waktu kita itu belajar, mengajar, lupa kita merefleksikan diri kita. Kadang-kadang anak udah jenuh dengan model pembelajaran yang kita ajarkan. Kita tanya ke dia, pembelajaran yang seperti apa kalian mau dengan Bapak? Mungkin ada ketika kita masuk itu ada anak, kadang-kadang udah keluar, kemudian duduk diam aja ketika kita terangkan pelajaran, diam aja. Nah, itu jadi problem yang sebenarnya hal yang harus kita pecahkan oleh guru. Jadi jangan salahkan siswa. Kita guru itu hanya bisa memberikan dorongan, motivasi kepada mereka. Kita untuk mengubah mereka 100% itu tidak bisa. Karena pada prinsipnya siswa itu
latar belakangnya juga ada sama semua. Ada yang mau belajar, memang di rumahnya mau belajar. Tapi ketika di sekolah, itu kadang ada anak yang sama sekali memang malas. Nah, ketika kita punya inspirasi ataupun motivasi untuk menggerakkan dia, sehingga anak-anak ini dia mau belajar dengan proses seperti apa. Mungkin Bapak Ibu udah tahu semua model-model pembelajarannya. Ya, kemudian kalau di kurikulum K13 kemarin, saya kalau di kurikulum Merdeka belum habis pahami. Nah, kalau di sana ada pembelajaran based learning, ya, pembelajaran PBL based learning. Itu apa yang kita suguhkan kepada mereka bukan ilmu tapi persoalan yang harus mereka pecahkan sehingga mereka menjadi siswa yang kritis. Nah, jadi kita buat kelompok, kita kasih ke dia apa persoalan hari ini, sehingga untuk menjadi mereka lebih kritis. Buat sebuah kasus satu, kalau memang mungkin kalau dari segi pembelajaran pembelajaran misalnya kan ada dua nih, pembelajaran eksat dan non eksat. Kalau yang non eksat kan seperti IPS kan, itu lebih ke bisa untuk kasusnya. Nah, kalau untuk eksat itu kan lebih perhitungan, bukan? Lebih ke rumus-rumus dan lain sebagainya. Memang sifatnya lebih menghafal. Kalau memang kita nggak ada dasarnya, nggak sifatnya berdasarkan konsep, itu nggak bisa. Misalnya Bapak Oben mengajar matematik, ketika dia mengajar itu anak-anak nggak boleh ada yang ngomong. Satu orang pun yang ngomong maka rumus itu rusak. Dia dipastikan dia nggak bisa. Nah, kalau yang non eksak seperti saya ngomong bla 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 bla. Walaupun anak-anak kadang ngomong di belakang itu nggak menjadi suatu problem sebenarnya. Nah, tapi kalau eksak ini memang harus butuh fokus. Jadi anak-anak harus tertib. Makanya sebelum belajar itu kita guru buat kesepakatan dulu. Ini mungkin perubahan paradigma. Mungkin sebenarnya jauh kali ini. Perubahan paradigma ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi kita tidak bisa merubah ini. Mari kita bermain. Nah, di sini mungkin kita bermain ya. Masing-masing kita mencari pasangan, kita ecek-ecek aja. Mengepalkan salah satu tangan. Nah, membayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman kita. Kita menggenggam nih. Apa yang ada isi dalam genggaman kita? Apakah emas kah, berlian kah? Apa isinya? Tergantung genggamannya. Kalau genggamannya mungkin intan, mungkin sangat kencang mungkin kita genggam. Mungkin yang B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelidik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda, kepalan tangan kita ini. Jadi misalnya gini, kita kadang-kadang untuk menggali sebuah potensi pada anak itu harus kita kadang-kadang harus kita bujuk, kadang harus kita beri intimidasi untuk dia jujur. Nah, segala macam. Jadi ini apa artinya? Kita memahami itu sebuah keyakinan pada konsep belajar yang sedemikian. Kita harus yakin dan percaya bahwa semua anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tentu ini tidak bisa kita samakan semua, sehingga makanya dari itu kadang-kadang anak itu butuh rayuan, butuh di sini membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Ini persoalan yang begitu rumit yang harus kita pecahkan bersama. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira paham nggak nih? Kita bermain berdua misalnya. Ada teman di depan kita ingin memastikan tangan yang ada di tangan kita itu apa? Kalau kita punya insting yang sangat yakin bahwa itu sangat berharga, tentu kita si B ini ingin
sekali memukanya kan, sedangkan dia sendiri tidak mau, siswanya itu nggak mau membuka. Apakah Anda atau dia menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali? Kita atau siswa? Kita ini seorang penggali, misalnya penggali potensi anak-anak. Siapa? Siswa atau kita? Pak Boy coba itu mengingat. Jangan vakum saya sendiri. Soal pikir sama-sama. Siswa. Berarti nggak sepenuhnya kita kan? Oke, kita lanjut. Kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apa kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita, masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Sayangnya, begitu juga pada anak. Kita tidak bisa memaksakan untuk dia belajar dengan seutuhnya. Nggak bisa kita paksakan. Kadang-kadang dia ingin bermain dulu atau main apa. Nah, ini salah satu posisi kontrol yang kita bahas nih Pak Ben. Nah, posisi kontrol itu bukan pihak di guru, tapi pihaknya di siswa. Kita hanya bisa mengawasi. Nah, ini kita ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ilusi ini ilusi guru mengontrol murid. Nanti saya ngomong Pak. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid itu yang kita bayangkan bagaimana? Kita membayangkan kita bisa mengontrol siswa di tangan kita. Di tangan kita dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk aturan kan? Kita bisa mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira benar nggak? Kita memikirkan nih, kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Benar Pak Ben? Ilusi bahwa kita membayangkan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul ya? Kalau sepakat nggak betul mungkin harus ada apa alasannya. Nah, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar? Benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa nggak? Tidak. Jadi ini kita ibaratkan kita kan orang dewasa nih, anak-anak di depan kita. Bisakah kita membayangkan bahwa kita sendiri memiliki hak untuk mereka? Bisa. Dalam posisi kontrol tadi ini yang kita bahas, bisa nggak? Next kita lihat. Nah, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini apa? Pada dasarnya kita sendiri ya yang mempunyai leluasa dalam mengontrol lingkungan sekolah ini, baik dari segi perilaku, kemudian keinginan anak-anak itu tidak bisa kita genggam 100% di tangan kita. Tentu ada persoalan-persoalan yang menjadi tolak belakang dengan apa yang kita pelajari di hari ini. Nah, di sini bentuk kontrol guru dalam keputusan dasar itu dipilih oleh murid tersebut. Nah, dia misalnya gini, kadang-kadang siswa tersebut memang dia kalau pergi dari rumah memang tidak ada persiapan. Kadang-kadang uang pun nggak dikasih oleh orang tua.
Jadi ketika dia berada di sekolah, mungkin perilaku apa yang terbayangkan oleh kita? Mungkin dia bisa memperbuat yang tidak asusila ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada mereka. Dia merebut makanan teman, jadi itu kan menjadi apa? Jadi persoalan yang seharusnya kita tangani bersama di sekolah. Jadi itu ya Bapak Ibu, intinya kita tidak bisa 100% mengontrol mereka. Namun dengan bimbingan mungkin ya, nanti ada masuk tahapan restitusi bagaimana menangani permasalahan peserta didik. Mungkin Pak Iqbal lebih paham memang dalam ilmu ini. Ya. Nanti kan kalau terlewatkan nanti tentunya lupa dengan ini Pak. Ya, baik, silakan. Kalau ini kan saya ingin memetik sebuah ini Pak Adi, tidak apa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini teks PBM atau dalam lingkungan sekolah Pak Adi, maksudnya yang diterapkan yang betul ini. Ini dasar Pak Ubay. Ini kan untuk kita dalami siswa itu, intinya dari kita prinsip yang kita terapkan pada anak itu tidak boleh istilahnya memaksa mereka. Jadi tidak bisa memaksa mereka walaupun kita punya peran. Kadang-kadang misalnya anak tolong, misalnya kalau dalam hal positif oke mungkin dia mau. Tapi kalau dalam hal negatif mungkin kalau dari ketika kita masih bisa kontrol dia akan mau melakukannya. Tetapi ketika dia dewasa, ketika mungkin dia SMP mungkin remaja, mungkin beda pendidikan di SD sama SMP beda. Mereka sudah punya pola pikir yang lebih tinggi gitu. Kalau SD apa yang kita suruh, ya dia mau aja. Tapi kalau di SMP gitu tidak. Dia mikir dulu nih, benar nggak nih apa yang disuruh oleh guru saya? Dia mikir dulu. Makanya kita tidak bisa menguasai 100% apa yang kita sampaikan pada mereka. Nah, jadi apalagi dalam hal negatif. Kalau dari segi bimbingan mungkin dalam hal positif ya biasa-biasa saja. Mau dia nggak mau menerima, mungkin suatu saat dia akan menyadari bahwa yang kita sampaikan itu adalah benar. Ya Mas, saya yang ingin berkata tadi Pak Di, ini Pak Di. Karena kalau dalam konteks lingkungan sekolah, misalnya kan kita, maksudnya gini, dia nanti jangan mengambang pemahaman mungkin saya sendiri Pak Di, saya kebenarannya. Misalnya kan dalam konteks lingkungan sekolah, kita kan setiap pagi terkadang kita kan mengarahkan anak-anak untuk membersihkan ini kan. Terkadang kan dalam pengarahan yang kita berikan kan di sini kan ada sedikit unsur kadang-kadang timbul pemaksaan Pak Adi kan. Kadang-kadang kan anak-anak masih duduk di dalam kelas. Kita paksakan, kita arahkan untuk anak, yuk nak kita bersihkan halaman sekolah selama waktu kita masih ada, waktu kita dengan semua nanti kan ada saatnya berkegiatan. Apakah pemaksaan seperti ini akan dengan materi yang kita bahas sekarang Pak Adi? Enggak, seperti itu. Jadi maksudnya itu kan ini udah jadi budaya. Kalau yang dilakukan hal positif oleh anak itu salah satu unsur budaya dari misalnya seperti senam pagi, jadwalnya sudah teratur. Jadi itu memang aturan sekolah, budaya sekolah yang harus mereka ikuti. Bukan maksudnya ketika kita misalnya yang nggak boleh gini, ketika mereka datang terlambat kita menghukumi mereka, itu nggak boleh kalau sekarang. Nah itu aja sebenarnya. Selagi dia masih mampu untuk berdiri dalam kegiatan olahraga ya nggak apa-apa. Kalau kecuali dia sakit itu nggak boleh juga kita nggak usah. Gitu kan. Nah itu aja Oke. Jadi ini secara umum Oke. Jadi nanti ada tahapan-tahapan yang bisa dijelaskan ke depan. Ada di depan cara menangani kasus. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Nah itu misalnya merayu siswa itu kan dalam bentuk kontrol kita dalam kita yang kita arahkan. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol
murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tergantung bagaimana yang kita sampaikan pada anak-anak. Kadang-kadang kalau masih dia mau ya mau, kalau nggak mau ya jangan dipaksa, memang nggak mau lagi misalnya. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, misalnya setelah misalnya anak-anak mungkin kelompok 2 silakan maju. Kadang-kadang ada kelompok yang memang di kelompok itu nggak ada mental untuk maju, jangan dipaksa, biarkan mereka. Kadang-kadang Pak saya presentasi aja di meja saja boleh, jangan kita paksakan untuk ke depan. Kadang-kadang ada anak kalau udah kita ini kan nggak mau lagi dia, seperti yang terjadi kelas 2 ya. Jadi pas ini saya nggak tahu udah kelas 2 kelas 1 Pak Boy. Siapa tuh Adil? Jadi dia tiap hari hadir sama saya, kemarin nggak hadir. Saya tanya kenapa? Katanya ada guru yang mau suruh potong rambutnya. Ya. Adil. Jangan sampai dia nanti lari dari sekolah kita. Kalau emang dia nggak mau lagi potong rambut ya sudah biarkan aja dulu. Nanti ada waktu-waktunya yang harus kita ini. Dan Bu ini Pak. Nyoba apa? Apa doa? Ilusi ini kalau kita baca semua nggak habis. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau enggak, ini paradigma ini kita lewat aja. Mengenai paradigma ini, mengenai pemahaman kita seorang guru. Ada nggak pertanyaan mengenai paradigma? Oke, pada inti aja. Ini kan mengenai pemahaman paradigma tadi, paradigma secara umum kita menjadi seorang guru. Ada pertanyaan lagi yang mau ibu-ibu mengenai pemahaman konseptual kita menjadi seorang guru dalam mengontrol murid? Dan mungkin yang halaman sebelumnya Pak Adi lihat belakang. Apa ini? Ya, ilusi ya. Oh kelas Next. Kepada positif atau rujukan. Baik Pak Adi. Mengenai halaman ini, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Pengetahuan positif atau rujukan dan berbentuk kontrol. Jadi gini Pak Adi, saya selaku wali kelas di kelas 7 ada sedikit saya berikan kontrolan positif, yaitu setiap pagi saya menyapa anak-anak di ruang kelas siapa yang tak hadir dan siapa yang hadir. Itu yang budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas 7. Namun ada sebuah masalah di kelas 7, ada satu siswa yang akhir-akhir ini tidak datang ke sekolah pagi. Contohnya satu siswa itu Fandi. Saya identifikasi dengan siswa tersebut, saya cross check di lapangan, rupanya dia nggak datang ke sekolah ini, malamnya dia bergadang mencari emas. Kebetulan ayahnya ini sudah berpisah dengan orang tuanya, ayahnya sudah menikah dengan maksudnya bang, sehingga dia hidup serba mandiri tadi. Terkadang sebelumnya saya berpahamnya bahwa apakah dia ini bermain-main atau tidak. Kadang-kadang saya menanyakan kepada teman-teman, siapa yang nggak datang? Ini si Pandi terus Pak yang nggak datang. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Hadi, kalau yang pertama, kalau maksudnya kita memaksakan secara maksudnya dia datang ke sekolah, memang dia alasannya kuat, alasan menyangkut dengan finansial, dia sebagai tulang punggung untuk keluarga. Jadi dalam hal ini bagaimana kira-kira metode apa, maksudnya budaya positif apa yang kita terapkan terhadap dia dan dengan teman-teman yang lainnya, sehingga nanti berdampak yang pertama baik untuk dia secara individu dia dan bagi teman-teman yang lain, dengan nanti teman-teman yang lain jadi salah menarik kesimpulannya berarti bagaimana kira-kira budaya positifnya. Mungkin ini cara menangani kasus ya Bapak Ibu. Tapi ada di depan materi cara menyelesaikan kasusnya. Mungkin saya jawab sekilas saja. Nah, mungkin yang perlu kita pahami, mungkin itu persoalan dia di rumah menjadi rumit, menjadi susah, menjadi persoalan bagi dia sehingga dia jarang ke sekolah. Ini kan menjadi
apa namanya, kita selaku guru tentu kita nggak boleh membiarkan yang demikian, namun kita memang kita diarahkan untuk menjemput dia ya selama kita masih mampu. Misalnya mungkin cara penanganannya ini kan bertahap, mungkin dari wali kelas dulu, kemudian kalau emang Bapak UB tidak sanggup juga menanganinya, maka hal tersebut harus dilimpahkan kepada Pak Iqbal. Nah, kalau Bapak Iqbal juga nggak sanggup, setelah panggil orang tua ataupun wali dia yang siapa yang tanggung jawab dia. Jadi anak itu kita kasih arahan, bimbingan. Nah, bimbingan itu ada di depan, ada beberapa tahapan yang model untuk kita lakukan. Namanya tahapan ini segitiga resolusi, cara menyelesaikan problem anak-anak. Jadi di situ mungkin kita menyelesaikan kasus itu berjenjang, Pak Ube, enggak sekaligus langsung kita selesai. Jadi berjenjang, memang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak berhasil. Kita enggak menjadi patokan kita harus berhasil, Pak Ube. Jadi, bukan berarti kita harus berhasil untuk ini, tetapi kita memaksimalkan sesuai dengan paradigma kita tadi yang sudah kita miliki. Semampu kita. Kalau emang nggak mampu jangan juga. Saya coba menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Ubedi. Boleh, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menangani si siswa ini, terlebih dahulu kita harus masuk dulu mengenal objeknya. Siswa ini kan objek kita. Kita mengenali dia dulu supaya seperti yang Pak Ubay kemukakan tadi, kan kita nggak tahu dia keadaannya begini-begini. Makanya kita harus masuk dulu ke kehidupan dia. Makanya dalam ini kan mungkin agak berbeda. Saya kan Ngampus Bimper. ya Bimper belajar di luar lingkungan, nggak mesti di pekarangan sekolah. Ya, semua. Jadi kan kita masuk dulu kehidupan dia, bagaimana dia, kita mengenali dulu. Yang seperti dibilang Pak Ubedi, setelah itu baru kita tahu bahwa dia kehidupannya begini, dia keluarga dan sebagainya. Jadi setelah kita mengenal objek lebih dekat, baru kita bisa untuk memberi motivasi ataupun semangat dan lain sebagainya untuk dia. Memang semuanya kembali ke dia, yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan kembali untuk kebaikan dia. Karena kenapa? Kesini bisa, kesini juga bisa. Kita tak bisa melupakan kalau memang dia tulang punggung, nggak bisa kita bilang melupakan keluarga dia. Kita tidak bisa memasak dan sebagainya, tapi memberi semangat yang ujung-ujungnya dua-duanya akan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Baik, benar juga apa yang disampaikan Bapak Iqbal. Ini mungkin menjadi penambahan referensi kita dalam menambah untuk berpikir terhadap si anak. Kadang-kadang kita jangan mengambil kesimpulan dulu, tetapi pahami dulu, lihat dulu persoalan dia, lihat ke objek dia. Dan kita, kalau misalnya kita bayangkan saja kalau kita posisi seperti itu, bagaimana? Bisa nggak kita kadang-kadang berpihak kepada dia sekali? Misalnya saya kecil, posisi seperti dia, seperti siswa itu, apakah kita yakin menyelesaikan dua-duanya? Dia bisa bekerja, bisa sekolah, yakin? Belum tentu. Ya memang begitu Pak. Misalnya kita kan merasakan kita gini, kalau setiap apapun, mungkin kalau di luar sekolah begitu juga kita. Maksudnya ada teman kita, ada teman seperjuangan ataupun apa, dia ada kendala begini. Jadi kita merasakan seandainya kita jadi dia gimana? Sakit nggak? Enak nggak? Tenang nggak? Tapi kalau kita sudah merasakan, misalnya seandainya posisi saya ada di dia, mungkin sama juga seperti itu. Ya, baik, itu Bapak Ibu mungkin paradigma inilah yang harus kita dalami sama-sama supaya kita mempunyai konsep
Lewat di motor. Oke, ini sebuah stimulus. Nah, di sini ada respon sama teori kontrol. Di sini realitas kebutuhan kita sama. Kalau kita posisi kita mungkin sama guru kan, ya sama kebutuhan kita. Nah, kalau realitas kebutuhan kita berbeda, kalau dari segi teori kontrol berbeda lagi. Nah, tidak semua orang sama kebutuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita guru saja berbeda kebutuhannya, apalagi siswa. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Orang sebagian, ya. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau saya dari ujung sini melihat dinding, itu kan bagaimana gambarnya dari posisi sini. Nah, sedangkan kalau dilihat dari ujung sana berbeda lagi. Nah, begitulah perumpamaan yang kita ini menilai peserta didik. Jadi tentu kita ini nggak cepat mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kita selaku guru yang mana apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Nggak mesti juga seperti saya sampaikan tadi harus 100%. Oke, next Pak. Ini nggak habis nanti semua. Nah, ini refleksi dari Dr. William Glasser ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, jangan sekaligus ditekan, habis guru ini. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, di sini apa yang saya ambil kesimpulan? Kita merubah sikap itu tidak seperti kita berbalik telapak tangan. Jadi butuh proses sedikit-sedikit. Seperti kita pernah merasakan, kita dalam guru dulu terbiasa dengan mungkin bagaimana kita ke sekolah. Ini kan sudah jauh berbeda sekarang. Maksudnya bukan karena bapak sekolahnya mungkin ya, mungkin karena kesadaran dari kita ini sudah meningkat. Itu. Kalau bilang takut mungkin bukan sama beliau, yang lebih kita takut sama Tuhan, ya kan? Mungkin itu harus pakai stimulus juga Pak. Dan cepat respon seperti yang kita lakukan pada anak-anak kita setiap hari Senin. Itu stimulusnya kan hadiah. Hadiah stimulusnya tuh. Dia kalau memang merespon, ya yang lain kan ikut merespon, berbondong-bondong untuk berpacu cepat ke sini. Ini serba salah Pak. Kalau di sini tidak boleh lagi memberi hadiah. Karena ketika Pak Ubay, ini berdua nih ya, saya perumpamaan. Pak Ubay guru, Pak Iqbal guru. Nah, ketika saya kasih sebuah hadiah, sebuah penghargaan ke Pak Ubay, Pak Iqbal bayangannya itu seperti apa? Hati-hati kan? Rasakan tuh ke depan saya akan seperti dia. Saya akan berpacu. Stimulusnya kan umpan, istilah kalau orang mancing umpan stimulus. Kalau Pak Ubay, kalau Pak Iqbal mungkin berpikir seperti itu, tapi kalau Bu Maria dia menangis. Kalau Bu Maria sedih. Kalau Bu Mardiana menangis, mungkin kalau Pak Iqbal mungkin mindsetnya beda. Kan saya bilang karena mindset manusia itu berbeda-beda. Tidak semua kita sama paham. Makanya dari itu kita mungkin memang saya juga berpikir hadiah itu kan sebuah apresiasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Ternyata enggak. Ternyata menjadi problem di kalangan peserta didik yang lain untuk menjadi dia tidak mau maju lagi. Karena kenapa? Dia selalu dikasih hadiah, selalu mau belajar. Kalau memang nggak ada budaya nepotisme di dalam itu, saya rasa itu berhasil Pak. Kecuali ada nepotismenya yang maksudnya itu yang keponakan saya akan harus cepat kesana, ada yang lain lebih cepat lagi. Itu memang dituntut kita harus lebih jeli untuk menilai itu. Harus jeli, memang harus jeli. Salah-salah ya kembali seperti yang Pak Ali kemukakan tadi, berbalik ya. Itulah Pak, mungkin persoalan kita di sini sama saudara membayangkan bahwa kalau apresiasi ini kan suatu penghargaan. Nah, dalam bentuk hukuman
menjabarkan kalau di kami ya, guru penggerak, kalau sebuah penghargaan itu merupakan hukuman. Mungkin di sekolah dalam kalangan peserta ini mungkin beda di secara umum di luar sana memang sudah untuk menjadi suatu ukuran untuk mendapat sebuah hadiah memang seperti itu. Nah kalau di sekolah bahkan peringkat aja sekarang pun sebenarnya saya baru tahu setelah guru penggerak ini nggak boleh lagi kasih peringkat di sekolah. Saya di Min Cok Jawi, Min 10 negara ya. Heran juga saya berpikir ini, saya menanyakan kepada anak-anak saya, apa anak kamu makanya belajar peringkat? Memang ada lagi peringkat, Pak. Di Min 10 nggak ada dikasih peringkat lagi, nggak ada maksudnya peringkat 1, 2, 3 nggak ada lagi, Pak. Di sana sudah diterapkan. Jadi ini saya jawab Pak. Ada pertanyaan tadi, bagaimana gambarannya? Maksudnya refleksi Pak Ubay sama itulah memang aturannya sekarang memang kita guru di sekolah itu memang aturannya sebenarnya kalau melihat penerapan kurikulum merdeka ini memang tidak diharuskan lagi untuk memberikan sebuah penilaian yang membuat peringkat gitu. Jadi penilaiannya sama, mungkin nggak sama semua, mungkin beda-beda, cuma nggak bedanya nggak ada peringkat saja. Tuh. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Bagaimana cara kita membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Mengapa? Kira-kira bisa nggak terbayangkan Bapak Ibu untuk menjawab sebuah pertanyaan ini? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Murid itu sendiri. Tahu. Ya, benar. Porsiannya. Murid itu sendiri. Murid itu sendiri. Yang mendisiplinkan diri itu ialah murid itu sendiri, Pak Hadi. Karena kenapa? Karena kedisiplinan itu sebuah karakter pada diri sendiri yang diciptakan oleh diri sendiri. Jadi tidak dipaksakan oleh orang lain. Ya, bersifat kesadaran Bu ya. Iya. Mungkin kalau kita selaku guru, kadang-kadang memang kita yang buat nih, memang aturan itu kita yang buat, tetapi kita sepakati dulu nih sama siswa. Ketika kita masuk pertama atau ketika di awal proses pembelajaran kita sepakatan dulu nih sama mereka. Ini kan misalnya saya pelajaran PKN. Nah, jadi mereka ada kesepakatan nih sama saya. Kalau saya masuk tuh mereka tuh bagaimana? Mungkin berbeda mungkin kesepakatannya. Ya, intinya ada kesepakatan. Yang nggak boleh, yang sama sekali yang nggak boleh saya dengar tuh apa, kata-kata jorok mungkin atau apa. Nah, itu emang ada kesepakatan sama-sama. Ya Pak, memang kita seperti kita bilang tadi Pak, kita hanya bisa merawat, kita seperti petani tadi. Ya, kita hanya bisa merawat, kita nggak bisa merubah tomat jadi cabai. Jadi yang hidup itu emang padi, ya lahirnya juga padi. Tuh. Oke, makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Oke, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin posisi tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi kita ketika memberi suatu penerapan disiplin tidak harus langsung memberi hukuman. Jadi hukuman itu alternatif yang paling bawah, solusi yang paling terakhir. Kadang-kadang emang karakter anak-anak itu memang tidak bisa kita bimbingkan lagi. Itu memang karakternya itu udah di luar batas. Kadang-kadang ketika kita masuk dia meronta di kelas dan lain sebagainya, itu memang butuh penanganan khusus yang ditangani oleh
bimbel. Kalau masih kita bimbing ya kita bimbing, kalau nggak bisa kan ada tingkatannya. Nah, Bapak Ibu usahakan jangan memberi hukuman dulu. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai kebajikan mungkin ada pada diri kita semua, perilaku yang dianggap mencerminkan nilai-nilai yang baik. Misalnya apa? Kira-kira sopan, santun, kemudian menghargai orang yang lebih tua. Itu kan prinsip yang kita berikan pada anak-anak. Nah, jadi itu nilai-nilai kebajikan mereka. Ramah, senyum, sapa. Jadi nilai kebajikan ini menjadi konsep yang harus kita tanamkan pada mereka. Jadi kalau bisa wali kelas nanti buat tuh kesepakatan kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam kelas. Buat tuh NPR nilai kebajikan. Nah, untuk setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan seorang maka menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Nah, nilai ini yang harus ada pada anak-anak. Apa? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentu dari sikap mereka itu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau penerapan kita sudah ada, apa satu contohnya? Termasuk kegiatan salat zuhur berjamaah. Itu sudah bagian daripada itu, yang sudah ditonjolkan dalam budaya positif. Nah, kemudian mandiri. Tidak hanya guru yang dituntut untuk menjadi mandiri, siswa juga harus mandiri. Mandiri itu apa? Tanpa kita kasih solusi, dia sudah tahu solusinya. Nah, itu mandiri. Jadi bukan berarti dia nggak butuh kita, butuh, tetapi mereka sudah menjadi siswa yang mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, tidak semua siswa itu bernalar kritis. Ada tingkatan-tingkatan mereka ketika mereka bernalar kritis. Mungkin saya sebagai role model ketika saya masuk di kelas itu, anak-anak itu ketika saya kasih satu kalimat untuk mencerna lebih banyak, mereka cerna, tidak bisa. Nah, itu belum kritis. Nah, siswa yang kritis dengan satu kalimat itu bisa mereka jabarkan ke lebih luas. Nah, itu yang dikatakan kritis. Jadi mungkin kita semua memang udah kritis. Ya, tinggal siswa aja yang kita kasih pemantik untuk mereka berpikir kritis. Berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini posisinya kita membentuk karakter mereka untuk saling menghargai, saling menerima pendapat. Apalagi kalau ada mayoritasnya yang di sekolah kita mungkin non muslim, mungkin di sini belum banyak implementasinya yang harus kita lakukan karena kita jauh dari yang non muslim. Nah, ini sifat-sifat kebinekaan ini berbeda-beda tapi tak satu, ini bersifat umum nasional. Nah, ini gotong royong ini sudah pernah kita sering melakukan. Kemudian kreatif mungkin lebih ke siswa itu punya ide, punya segala macam yang mereka pikir untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, itu sebuah kreatif. Mempunyai keterbatasan namun mereka mampu untuk melaksanakan dengan lebih baik. Itu maksud dengan kreatif. Yang ketiga, motivasi hukuman penghargaan. Di sini menurut Diane Gossen dalam bukunya Resourcing School
Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi menurut dia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini apa yang kita pikirkan bahwa memberi suatu hukuman itu menjadi salah satu dorongan bagi mereka, tujuan. Kalau kita kasih hukuman, apa mereka punya suatu tujuan apa yang harus mereka lakukan? Kau sangat lagi, ada hukuman kan? Kemudian mendapatkan imbalan, ada juga siswa melakukan sesuatu itu karena imbalan. Ya, dia mau mengerjakan PR, dia mau melakukan segala apa yang kita kasih itu mungkin karena imbalan. Ketika kita nggak ada modal, dia nggak mau lagi bekerja. Ketika kita masuk mungkin sebuah presentasi dan lain sebagainya. Ketika kita kantong kita tebal, anak-anak mau ketika itu kan jadi satu permasalahan yang terjadi pada anak-anak. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik secara menyeluruh. Jadi di antara 3 motivasi perilaku ini, jadi yang lebih baik itu yang terakhir, yang ketiga, ya kan? Ada pertanyaan di sini, Pak Ibu? Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan Bapak mengatakan bahwa siswa itu ada apa? Bahwa siswa itu lebur aja apa itu, jangan deg-degan. Jadi kita santai ngobrol, diskusi santai saja. Diskusi santai. ya, ini Bapak mengatakan ini bahwa kita sebagai guru harus mengontrol siswanya. Jadi yang jadi pertanyaan saya di sini Bapak, yang kita lihat mungkin ibu dan Bapak sudah melihat siswanya. Ada juga yang berkeinginan untuk belajar dan juga ada yang tidak ingin berkeinginan belajar. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita sebagai guru untuk mengubah mindset seorang siswa yang tidak berkeinginan belajar untuk menjadi semangat dalam belajar? Kan kita dan Bapak yang nanti mengontrol siswa dan mindset seorang siswa itu. Oke, ini memang problemnya banyak kita alami, bukan Bapak saja, mungkin semua guru juga mengalami demikian. Namun yang saya terapkan tadi adalah pembelajaran berdiferensi. Nah, pembelajaran berdiferensi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, sebelum kita masuk kelas, tentu Bapak Ibu sudah sampaikan tadi mengenai tentang diagnosis awal. Nah, diagnosis awal ini tentu kita harus mengidentifikasi kebutuhan anak. Kadang-kadang kemampuan anak itu terbatas. Kadang-kadang di SMP ini saja yang sudah kelas 2 tidak bisa membaca. Nah, persoalan itu menjadi tidak semua siswa mau belajar, seperti Bapak bilang. Bapak bilang tadi. Karena ada sebagian siswa yang belum lancar membaca, ketika dia presentasi tentu tidak bisa. Karena kenapa? Membaca aja sudah nggak bisa, apalagi presentasi. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dia. Jadi kalau di kami itu ada pendekatan apresiatif, inquiry apresiatif. Jadi pendekatan secara khusus. Jadi kalau dia nggak mau belajar, siapa nih yang nggak mau belajar? Dia, kita dekati dia. Nah, kita dekati apa yang menjadi persoalan dia, tidak mau belajar sama pelajaran olahraga misalnya. Mungkin dia sakit kaki Pak, makanya dia nggak mau berlari. Jadi
Jangan juga memaksa yang nggak ikut lari itu berarti dia nggak belajar sama Pak Riki, bukan. Mungkin dia karena sakit kaki ataupun dia nggak makan di rumah. Jadi ingat, jangan kita putuskan dia nggak mau belajar sama saya, jangan masuk lagi itu ya. Nah itu jangan. Nah, jadi itu Pak, mungkin memang tidak sama semua kita cara penanganannya, ada berbeda-beda Bu, beda cara penanganannya. Yang penting siswa itu mau belajar. Ada mungkin pola Pak IPA, pola Pak B, tentu di sini beda-beda polanya. Jadi yang ditekankan itu tidak ada penekanan pada siswa. Jadi bagaimanapun yang penting siswa itu bisa, mau dia lewat pintu belakang, lewat pintu depan, yang penting di anaknya itu bisa. Itu aja, udah selesai. Nah ini tadi Pak Ubay yang kita bahas, ada sampai ke hukuman dan penghargaan. Ini dua-duanya juga hukuman sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi intrinsik bahasanya ini, memang penghargaan itu kan suatu apresiasi, Pak. Nah, di sini juga bertolak belakang dengan pemahaman yang sudah kita lihat. Nah, kalau hukuman menyakitkan, ya kan, sudah pasti menyakitkan. Nyaman murid takut, ya kan? Murid takut, kemudian memaksa murid itu hukuman, menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Jadi menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri juga bagian daripada hukuman. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu Pak Bay. Mungkin ini titiknya agak lupa saya. Saya hapus. Jadi ini kan yang kita jalankan sekarang ini kan bertepatan dengan topik ya. Yang kita jalankan sekarang ini kan ada bersifatnya penghargaan kita, maksudnya untuk siswa yang datang lebih cepat di pagi ya. Ini kan lagi memang sudah sekali baru kita kasihkan penghargaan. Ini lagi kita identifikasi juga siswa lagi untuk penghargaan ke hari Senin nanti. Jadi bagaimana Pak Hadi dengan ini pola ini, kalau memang bertanya mungkin pemahaman kita belum sampai di situ Pak Hadi sebelumnya. Mungkin dengan topik Pak Hadi ini bagaimana, apakah bersenjangan ataupun bagaimana dengan ilmu yang sudah kita dapatkan ini. Kalau memang kiranya memang hal tersebut tidak efektif, mungkin nanti sama-sama kita meniadakan program tersebut mungkin Pak Hadi. Kalau berbicara secara teori, ini yang sudah kita pelajari, memang sekarang tidak diharapkan lagi untuk sebuah penghargaan. Tetapi kalau memang sekolah itu membutuhkan yang demikian, supaya memang anak-anak lebih mau dalam belajar, lebih tertib, kemudian lebih disiplin, datang ke sekolah lebih awal, lebih cepat, itu memang ya nggak problem sebenarnya. Tapi kan ini kita belajar teori ini kan, mungkin prakteknya lain. Prakteknya yang lebih bagus seperti apa, itu juga praktek baik. Kadang-kadang kita memberikan suatu penghargaan itu merupakan suatu motivasi dari diri kita supaya menggerakkan anak-anak itu datang lebih cepat, maupun siswa maupun guru sama sebenarnya. Jadi ini sebenarnya juga bagian daripada hukuman tadi. Cuma ya kalau memang harus diimplementasikan yang demikian, ya tempat saya memang harus demikian. Karena Bapak juga lebih tahu. Kalau saya bilang bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari, beliau lebih duluan guru penggerak. Jadi bagaimana cara saya bilang ini? Mungkin saya hanya mengimplementasikan secara umum saja. Mungkin di pelaksanaan nanti kita lebih tahu guru. Karena mungkin orang di luar sana di Jakarta, ya, ataupun orang-orang kementerian, itu persoalannya lebih tahu itu kita sendiri, bukan mereka. Mereka hanya membuat sebuah teori dan lain sebagainya. Ya, yang melaksanakan di lapangan itu kita guru. Nah, alangkah baiknya kita guru juga lebih memahami. Yang penting sesuai dengan aturan yang kita jalankan, tidak melangkahi norma-norma, sudah aman. Saya tambahkan sedikit Pak, itu sekitar tahun 2005 atau 2006 saya pernah membaca di Serabi Indonesia, itu di bawahnya itu apakah di kolom opini saya nggak ingat lagi yang pasti, saya sampai membuat clipping
itu ada di pendidikan mah erat kaitannya dengan reward istilahnya kan, ganjaran hadiah atau ganjaran ya. Saya membuat clipping itu juga bagian dari tugas saya itu untuk membuat di kampus. Itu memang dianjurkan hukuman dan penghargaan, ada istilahnya itulah reward. Cuma dianjurkan, tapi kan yang sekarang kan dunia pendidikannya kan dirubah-rubah, kurikulum atau apa dirubah-rubah. Mungkin sekarang tidak diperbolehkan lagi, saya juga kurang tahu ya. Tapi memang dulu sekitar 2005 memang dia dianjurkan tuh buat reward, hukuman, harga hadiah ya. Terima kasih. Mungkin memang ya nggak mungkin apa yang disampaikan Pak Iqbal memang benar yang terjadi. Memang pada saat tahun 2005-2006 itu sama si SMP, saya tahu kurikulum yang diterapkan itu seperti apa. Jadi memang ada rewardnya itu berupa penghargaan, ada perankingan dan sebagainya, juga ada hukuman. Nah kami mungkin saya menilai memang ini kan sesuai dengan kebutuhan zaman. Mungkin zaman dulu memang demikian. Saya mungkin tidak ada pelanggaran HAM waktu itu, belum ada pelanggaran HAM dalamnya pendidikan. Nah sekarang sudah ada, bahkan sudah 2 periode pergantian kurikulum. Ketika saya masih SMP 2006 untuk kelas 3 itu masih menerapkan kurikulum KTSP. Kemudian tahun 2000 berapa? 2013 ya, 2010 udah masuk ke kurikulum K13. Berubah lagi, kurikulum K13 itu ada revisi lagi 2 kali perubahan sampai lahir kurikulum Merdeka ini. Banyak kali perubahan sebenarnya. Jadi itu Pak Iqbal. Jadi sebenarnya perubahan itu bukan suatu yang harus menjadi ukuran bagi kita dalam mengimplementasikan dunia pembelajaran ini, tapi sesuai kebutuhan anak. Jadi misalnya sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Zaman sekarang itu nggak dibolehkan lagi yang demikian. Mungkin menghukum itu memang salah satu yang diwanti-wanti oleh pemerintah. Itu saja Pak. Ada yang lain? Usah. Tadi kan ini mengenai di dalam rumah itu kan bisa masuk ke disiplin tadi kan, karena terdapat disiplin yang ada di dalam pertama disiplin diri sendiri dari diri sendiri, kemudian dalam bentuk ekstrinsiknya itu kan ada dari luar, artinya dari guru yang harus mengarahkan siswanya agar itu lebih disiplin, karena nantinya rujukannya kepada hukuman itu tadi kan. Jadi kalau kita tidak mengarahkan rasanya siswa yang mengatur ekstrinsiknya, rasanya anak-anak ini belum tahu, karena kan posisinya dia itu bagaimana yang baik, lebih positif kalau memang dari dia sendiri saja. Makanya harus ada ekstrinsik, itu juga harus ada, baru muncul yang namanya intrinsik yang dari dia sendiri. Itu saja. Ya betul seperti yang sampaikan. Memang guru ini memang harus memberikan bimbingan, pertama mengarahkan anak-anak itu sebaik mungkin. Karena penerapannya sekarang itu kadang-kadang kita ketika anak tidak melakukan suatu sesuai dengan aturan yang ada, kadang-kadang kita langsung menghakimi dia. Jadi mungkin ketika dia sampai di rumah itu lain lagi mindsetnya. Jadi tidak ada kesamaan mindset ini dari guru sama orang tua. Kadang-kadang kebiasaan di rumah seperti tidak sama seperti di sekolah, sehingga kebiasaan itu menjadi tolak belakang dengan aturan yang ada di rumah maupun di sekolah. Penyelarasan itu mungkin memang jadi persoalan kita sama-sama, Bu. Memang ini kita serba salah, diambang dua kesalahan nih. Kalau kita maju kena, mundur pun kena.
Jadi nimbang-nimbang lah bagaimana yang terbaik. Memang berat dunia pendidikan ini kalau kita tanpa mengawasi anak-anak. Kadang-kadang anak-anak udah kemana-mana. Bukan berarti dia kemana-mana, berarti jauh. Di rumah saja kita 1 menit kita kadang-kadang terlambat kita kontrol, dia sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena kemarin kan dari unsur X tadi kan itu kan dari kita. Iya. Kita tidak bisa lepas dan namanya ekstrinsiknya karena dari keluarga, kemudian lingkungan dan guru berpengaruh kepada intrinsik pribadi siswa itu sendiri. Iya. Sama-sama Secara penting, ya. membentuk karakter peserta didik menjadi siswa yang mandiri dan kreatif tadi. Iya, tapi kan kalau kita sebenarnya kalau kita berpihak secara yang sebenarnya ya kita bilangnya sebenarnya kalau pendidikan itu yang paling bagus itu kan di zaman Rasulullah sebenarnya kan. Kalau kita nggak mau melakukan ibadah saja umur 8 tahun itu diwajibkan untuk memukul sebenarnya. Nah, tapi ya memang udah seperti yang saya sampaikan tadi, serba salah, maju kena, mundur kena. Jadi Bapak Ibu pandai-pandailah menyesuaikan kebutuhan anak sehingga apa yang mereka butuhkan tidak semua harus dipenuhi Bapak Ibu. Kita nimbang-nimbang dulu, kalau dia belum butuh emang membutuhkan kita kasih. Kalau memang tidak sangat butuh-butuh amat ya kita sesuaikan. Nah, pikir-pikir dulu, jangan semua yang diminta anak kita kasih sehingga yang terjadi apa nanti prinsip ataupun perilaku yang ibu seperti Bu Hayan bilang lepas kontrol. Kalau udah lepas kontrol udah sulit untuk kita kuasai dia. Nah, karena dia udah lepas tadi, udah biasa lepas. Nah, Bapak Ibu itu sudah habis materinya. Silakan Bu. Sedikit Pak Ria. Agak meleceh sedikit juga. Tentang seragam anak tadi. Pakaian anak. Ini saya lihat di sini ada yang memakai sepatu warna putih. Apakah itu dibenarkan di aturan sekolah? Atau harus warna hitam? Untuk aturan sepatu itu memang sudah lama diterapkan di sekolah di sini. Cuma selama saya di sini memang kesepakatan secara menyeluruh kepada siswa itu tidak. Tetapi pada awal-awal itu memang warna hitam Bu sepatunya, tidak boleh warna pelangi ya kan. Cara kita bicara sama anak murid ini Pak, mereka ini kok udah ya kita bilang kalau udah kita kasih solusi jangan pakai, tetap memakainya. Jadi solusinya nggak mana nih Pak? Apa harus memberi hukuman atau kayak mana? Atau apa harus mengecek? Ibu sudah dekati dia, sudah bertanya sama dia. Tidak. Apa alasannya? Pakai aja Bu. Ada satu saya tanya ada bebas. Sedikit tadi. Sebenarnya gini ya, siswa kita di sini itu sebenarnya bukan tidak memakai sepatu hitam, ya. Karena gini, karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan sepatu putih, jadi mereka terbawa suasana seperti itu. Ketika kita tanya, ada nggak sepatu warna hitam? Kadang-kadang ada yang enggak. Jadi ketika yang enggak ada pakai sepatu hitam, pakai sepatu putih, otomatis yang lain juga ikut-ikutan. Sedikit tadi kalau memakai sepatu anak-anaknya ada kesalahan ya Allah. Nah ini maksudnya pakai sepatu hitam ini ya Masya Allah pakai sandal masih ada enggak? Itulah bersama. Ini memang tugas kita sama-sama. Saya tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan kepala sekolah. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah mungkin ketika mungkin saya pun lupa, ya, saya namanya juga manusia.
kita lupa membuat sebuah kesepakatan sesama baik itu dengan wali murid. Ada nggak kita panggil orang tua Pak Obay, wali murid ini untuk membuat sebuah kesepakatan bahwa anak-anak nggak boleh pakai sepatu pelangi? Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Berarti nggak ada, nggak salah anak, nggak salah anak. Dari kita ini yang membuat kesepakatan, jangankan dengan orang tua, sama anak aja kita membuat kesepakatan itu. Secara umum kita panggil semua nih anak-anak, mulai hari ini kita nggak boleh lagi pakai sepatu warna pelangi. Mulai besok harus wajib pakai sepatu warna hitam semua. Nah, berarti kok udah secara aturannya kan udah jelas, anak udah tahu. Kita kan lupa sosialisasi. Nah, kadang-kadang kita lebih fokus masuk saja di kelas. Kadang-kadang kerapian anak pun nggak diinikan. Kontrol. Sebenarnya lebih itu dulu, karakter dulu. Jadi kalau udah anak-anak disiplin, disiplin positif tadi, sudah enak sebenarnya. Nah, dimulai di karakter itu dulu yang harus kita ubah. Berarti Ibu kan sudah menyadari apa yang dilakukan oleh sekolah Insen itu kan sudah bagus. Ya, sudah bagus artinya apa? Ada kesepakatan dengan siswa, ada kesepakatan dengan wali murid. Sehingga ketika kita dipanggil, oh berarti emang kita sudah menyadarinya. Berarti dari kita kelemahan dalam mengontrol anak kita. Nah. Oke, kita lanjut ke materi kebutuhan dasar. Dua lagi Bapak Ibu, nggak banyak ya. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, memiliki yang kita lakukan usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita manusia. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan kita manusia. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin apakah sudah terlaksana demikian? Tentu belum. Kesenangan belum, penguasaan, kebebasan, ya, kemudian bertahan hidup. 5 di sini ya. Nah, di sini ketika kita lihat di sekolah, apakah kita sesama guru ini sudah ada ini dulu? Ya, kalau ini sudah berarti saling menyayangi, saling menerima. Begitu juga siswa di kelas. Jadi kalau sudah ada itu, mereka sudah termasuk dalam bagian penerapan ini, sudah sesuai. Itu yang kita harapkan. Kalau kita tanpa menguasai, kadang-kadang terjadi perkelahian dan sebagainya, itu masih menjadi tanda tanya dengan nilai-nilai kebutuhan dasar ini. Berarti belum, dia memiliki itu, belum ada. Jadi kalau ada problem di kelas, berarti ada perkelahian, ada disharmonisasi dalam interaksi sesama teman. Jadi belum ada itunya. Kesenangan, mereka bersenang-senang ada nggak ketika kita masuk? Anak-anak bersenang-senang ada nggak? Oh baik, ada. Jadi inilah yang harus kita, ketika kita hadir ke ruang kelas, anak-anak menerima kehadiran kita dengan penuh kasih sayang. Kita pun menerima dia dengan penuh kasih sayang. Itu yang kita wujudkan bagaimana. Kemudian kesenangan ketika kita masuk, bagaimana anak-anak itu senang. Senang, jangan kita masuk
mereka diam, takut dan lain sebagainya. Jadi Maaf, saya tambahkan sedikit. Tapi kalau di bidang studi kami ada itu istilahnya refresh itu macam S-breaking. Refresh, penyegaran. Ya, Penyegaran juga. S-breaking. Sama-sama. Jadi intinya apa nih Pak? Maksudnya penerapan itu harus dilaksanakan oleh guru. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa menguasai S-breaking. S-breaking itu tak model-modelnya macam-macam. Ada dari segi perhitungan, ada model permainan macam-macam. Jadi kesepakatannya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya kemarin jadi S-breakingnya gini. Semangat belajar, gimana kita semangat belajar hari ini anak-anak? Mau Pak dengan satu? Oke, tapi kalian harus bisa mengingat lawan kata. Apa lawan katanya? Kalau misalnya siang, berarti malam. Jadi mereka bernyanyi ini satu orang, siang malam semangat belajar, satu orang. Nah, jadi dengan demikian, jadi anak-anak tidak tertekan dengan langsung belajar. Tidak jenuh, kenapa? Kita kembali lagi itu. Jadi nggak harus fokus pada materi terus. Kadang-kadang kita lupa tujuan pembelajarannya apa hari ini. Anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah bla 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 bla. Jadi harus tahu tuh tujuan pembelajarannya ketika kita masuk. Kemudian penguasaan. Anak-anak sudah pingin penguasaan. Jadi kita manusia itu ada pingin memiliki semuanya, pingin itu, pingin semua yang dia pingin. Itu sifatnya manusia, kebutuhannya. Kemudian kebebasan, dia pingin bebas juga. Dia ingin berpendapat, ingin semua. Jadi kebutuhan manusia itu kan banyak. Bapak Ibu ada 5. Bertahan itu apa? So, minum, makan. Kalau nggak ada itu nggak bisa kita bertahan hidup. Ada pertanyaan di sini? Ada lagi? Sudah coba dicek parameter kita berapa? Oke, ini Bapak Ibu buat lagi nggak banyak. Keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sebagai guru tentu kita tidak jauh daripada lingkungan ini. Keyakinan kelas kita harus membuatnya. Keyakinan kelas ini kita harus membuat kesepakatan sama siswa. Ya, di awal kita masuk kita membuat kesepakatan. Kesepakatan itu bermacam-macam, tergantung Bapak Ibu. Yang penting nilai budaya itu positif. Misalnya, kalau saya masuk, anak-anak harus ruangannya bersih. Ya, sepakat ya. Bukan kita yang buat aturan Bu, tapi kesepakatan dengan mereka. Nah, bukan kita buat aturan, tapi gimana anak-anak kalau kita Bapak masuk semuanya nanti mulai besok dan seterusnya kita harus bersih semua ketika Bapak masuk. Gimana? Setuju nggak? Setuju, begitu kan. Tapi mereka bernyanyi sendiri memang. Nah, kemudian apa lagi? Tertib ketika Bapak masuk ada buat ditulis sedikit di kertas, dibuat seperti gambar tempelan itu. Jadi anak-anak langsung lihat ini. Keyakinan kelas kami berjanji pada diri sendiri. Jadi mereka tetap harus patokan pada yang sudah mereka janjikan. Ini sebuah contoh pertanyaan, mengapa memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan sepeda bermotor? Mungkin jawaban adalah untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan, mengapa ada peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Mungkin kalau di kelas, kalau tertib itu bagian yang harus sangat diintikan oleh semua guru kan, tertib. Kalau nggak tertib, mau kita sampaikan di ujung sana, ujung sini lain, cekcok kita ngomong nggak didengar, berarti kita duduk aja. Saya kalau udah ngomong anak-anak apa dia menjatuh, ngomong aja tuh. Kira-kira ngomong sesekali boleh Pak, jangan tekan terus. Kalau dia lagi ngomong, kalau maksud dia ngomong lagi apa misalnya lagi curhat, nah, yuk curhat sama-sama curhat sama Bapak, ayo ada solusinya.
Nah, ini contoh keyakinan kelak Bapak Ibu. Ada menghormati semua orang, ya, jujur dan bertanggung jawab. Jadi itu harus ditekan dimiliki oleh seorang anak. Kerjasama dan kolaborasi, tepat waktu dan disiplin, menjaga kebersihan dan kerapian. Banyak Bapak Ibu sebenarnya contoh keyakinan jelas. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol restitusi yang kita miliki. Nah, sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Ini peran kita Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru bisa nggak membuat rasa bersalah? Aduh, gitu kan? Itu pada udah tahu anak. Berarti yang Bapak ucapkan itu salah. Kemudian teman. Jadi kita juga harus berperan itu semua. Kita harus bisa menjadikan teman mereka. Ketika ada problem, kita harus bisa memposisikan kita sebagai teman dia. Tidak boleh jadi misalnya sebagai guru atasan dan sebagainya. Bagaimana bisa dia kehadiran kita ini sebagai teman yang mau diajak ngomong. Kemudian pemantau, kita memantau. Nah, selalu di segi manajer mungkin dari lebih ke memang itu yang dianjurkan sebenarnya manajer ini. Kalau contohnya bagaimana Bapak Ibu? Ini contohnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini kan penghukum, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Seolah kita membuat rasa bersalah menjadikan seorang anak. Kemudian teman, ayolah tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa. Jadi itu sebagai memposisikan kita sebagai teman dia untuk memotivasi dia supaya dia itu bisa kita kontrol. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konstitusinya. Jadi kita tanya sama dia yang sudah kita buat kesepakatan tadi. Nah, kalau manajer itu apa peran dia? Sebenarnya kita bisa memberikan tugas semua di sekolah itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Kita tanya sama dia. Nah, jadi itu kalau memang ini kan 5 level nih Pak, Bapak Ibu. Ini manajer nih yang harus kita utamakan. Tapi kalau memang rumit sekali persoalannya boleh masuk ke penghukum. Tapi harus menjalani beberapa tahapan dulu. Jangan langsung hukuman terus. Ada 5 tahapannya. Bisa kalau memang nggak lulus dari segi manajer tadi, kita sebagai pemantau. Berat sebagai pemantau, lanjut sebagai teman. Berat lagi, membuat rasa bersalah. Berat lagi, baru kita masuk ke penghukum. Oke, simpulannya apa? Paling ideal adalah sebagai posisi manajer, baik kita sebagai guru maupun juga anak didik, menjadikan anak didik kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer anak didik diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri. Jadi apa yang dia butuhkan mungkin dia lebih tahu. Dia untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya ketika ada permasalahan problem yang terjadi di sekolah. Mungkin tidak langsung harus kita tangani. Kalau memang bisa mereka selesaikan karena untuk sifat mandiri itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang pertama itu kalau misalnya contoh itu baru kemarin terjadi. Ini saya hitungkan aja sebagai contoh. Mursalin, memang kemarin kan ada datang dokter. Jadi ketika saya masuk kelas 3, mursalinnya tidak ada. Jadi itu kan sudah ini kan saya tangani langsung, bukan drama ya. Memang saya buat video kemarin. Ya. Jadi saya
pergi ke belakang, saya teriak-teriak panggil siswa, Mursalin, yang mana? Kelas 3 satu orang yang laki. Jadi pas dia keluar, ada apa-apa di ujung sana. Jadi ini tahapan segitiga resolusi ini. Saya panggil dia, saya tanya sama dia, Mursalin, kemana tadi nggak ada di ruang kelas? Saya cabut, Pak. Kenapa cabut? Takut sama dokter. Takut sama dokter. Jadi kita menstabilkan ini ya. Ini ada yang pertama dulu, menstabilkan identitas dia. Oh nggak apa-apa nak. Jadi itu peran itu kita perlu. Oh nggak apa-apa nak. Dokter kan juga manusia. Saya bilang ada videonya. Jadi dokter itu juga manusia. Ngapain takut? Mereka datang ke sini itu kan untuk mengecek kesehatan kita semua. Kalau ada yang nggak sehat, kasih obat biar sehat. Bapak bilang. Nah, itu saya panggil. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang Mursalin lakukan tadi itu salah nggak? Kita tanya sama dia. Salah Pak. Kenapa salah? Saya cabut. Nah, berarti salah ya. Dan itu tahapannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira, yaitu keyakinan. Kira-kira. Jadi kalau kamu mengulanginya kembali, apa yang harus Bapak katakan? Saya berjanji. Dia berjanji berkomitmen pada diri sendiri. Saya kalau datang enggak lagi Pak, nggak cabut. Jadi itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu pada dasarnya itu anak-anak memang kadang-kadang kalau kita mau ajak sama-sama curhat, kadang-kadang anak mau terbuka. Tapi kalau kita nggak memposisikan diri kita sebagai teman tadi, sehingga sulit untuk kita analisis dia. Mungkin kalau bukan saya atau mungkin kalau Bapak kelas sekolah bukan lain lagi cara pertanyaan, lain lagi mungkin anak-anak lebih lain lagi cara jawab. Enggak Pak, saya nggak lagi cuma lain lagi nggak terbuka, nggak jujur. Tuh, karena ketakutan tadi. Oke, kita memberikan motivasi dari ini punya keyakinan walaupun dokternya datang, kita tak memberi motivasi kepada dia bahwa kehadiran mereka itu adalah kebaikan bagi kita. Tuh, punya menanamkan keyakinan di kehadiran dokter ke sekolah itu. Bukan maksudnya kita harus meyakinkan lagi nih. Memang pada dasarnya walaupun tadi dia takut karena lari, tapi untuk menanyakan keyakinan itu penerapan resolusi ini tidak sih. Tadi bawa anak itu satu lagi, dia kan dicek HP dia. Ada seorang dokter bilang belum apa-apa. Ada ibu yang bilang udah dicek HP-nya normal, mungkin dia lihat darah sampai dia pusing kemarin. Di sini juga kejadiannya. Sintiara. Ya mungkin Bapak Ibu, mungkin anak-anak ini nggak semua anak tuh mungkin mentalnya kuat. Kadang ketika lihat darah, kadang-kadang orang langsung pusing. Ada itu. Kalau saya nggak apa, Bapak Ibu. Ini tergantung kebiasaan kita. Kalau udah biasa ya nggak apa-apa. Kalau nggak biasa nggak pernah lihat darah, pas lihat darah langsung pingsan. Ada juga. Oke Bapak Ibu, dari sekian destinasi saya pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, boleh ini yang terakhir kali bisa memberikan kesempatan Bapak Ibu. Mungkin bukan berarti kehadiran saya ini bisa menyelesaikan semua. Saya berharap Bapak Ibu semua kerjasama yang paling penting, kemudian saling menghargai dan saling menghormati, terutama bagi kita semua Bapak Ibu. Kemudian apa yang sudah saya paparkan hari ini mungkin menjadi suatu konsep menambahkan wawasan pada diri kita maupun Bapak Ibu semua, dan juga implementasi yang saya lakukan ini bukan berarti semata-mata untuk saya juga. Jadi Bapak Ibu sama semua. Jadi peran kita sama semua. Di sini tidak ada yang membedakan. Saya mengharap apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini semoga bisa diimplementasikan sama-sama. Di mana ada
kekurangan bisa kita saling mengisi. Kemudian apa materi yang sudah saya sampaikan mungkin kurang-kurangnya lebih mungkin dalam pemberi pemahamannya masih kurang-kurang apa, mungkin Bapak Ibu mohon dimaklumi. Saya juga masih tahapan CGP ya, calon guru penggerak, bukan guru penggerak. Kalau 14 sekolah udah lulus sensor ya, udah lulus sensor udah jadi guru penggerak. Saya masih calon, masih sepertiga pendidikan, belum setengah. Saya belum dapat ilmu setengahnya Bapak Ibu, saya masih sepertiga. 1,4 di modul itu ada 4 semua. Kalau dipersenkan baru 25% Pak Ubay ya, ilmunya kalau dihitung dari 100%. Jadi inilah destinasi saya mungkin menjadi positif bagi kita semua dalam kehadiran implementasi ini. Semoga bukan berarti kita tidak melakukan, sudah banyak sekali kita lakukan, tetapi untuk memaksimalkan kegiatan kita di sekolah ini. Baik, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami semua berharap